Master Sunrise Expedition. Oke, semangat pagi Sobat Touring. Nah, kali ini kebetulan saya kan lagi di Flores nih. Nah, saya udah dibantu dengan Biker 1000 Tikungan. Oh, silakan perkenalan dulu dari sana. Oke, silakan. Saya Andi dari Bayi. Kita dari komunitas ini 1000 Tikungan Flores. Bayi itu di mana? Bayi itu di pantai utaranya Flores. Pantai utaranya Iya. Flores ya. Jadi Riung Bayi ya. Ya, dari Riung Bayi. Itu untuk jalur utara. Oh, itu tantangan itu treknya. Wah, Treknya lumayan. Perkenalkan, nama saya Hilman dari komunitas 1000 Tikungan dari ND. Nama saya Jainuddin, di ND juga. sama di ND juga. Oke. Saya Nedin dari Bakers 1000 Tikungan Flores juga, stay-nya di Mbai. Bayi juga. Iya, di Mbai, jalur utara Trans Flores ya. Wah. Sekali-sekali harus dicoba juga nih jalur utaranya nih. Karena ajib dah pokoknya. Oke, nama saya Bang Katib dari ND, penggagas grup Bakers 1000 Tikungan Flores. Nah, ada YouTube-nya nih, jangan lupa. Nama YouTube-nya apa nih channelnya? Bang Katib Channel. Nah, Bang Katib Channel harus di-follow juga, di-subscribe ya. Iya. Subscribe. Nah, yang satu ini Alhamdulillah, nama saya Gunawan. Saya juga tergabung dalam komunitas Biker 1000 Tikungan Flores ND ya. Juga teman-teman semua ini. Ya, grup yang sudah dibuat sama Bang Katib. video yang lalu itu kita ada berbagi ya charity. Nah, kebetulan kita dibantu dengan pembinaan ini. Nah, itu dia yang mengatur di mana tempat yang harus kita memberi ya. Jadi terima kasih sekali buat beliau. Dan berikutnya ini Perkenalkan, nama saya Doni dari Bobai. Boy juga. Ini emang mantap. Jalannya mantap, tikungannya mantap ya kan. Nah, khusus buat kalian nih subscriber. Nah, sebetulnya saya di Flores ini saya betul-betul sangat menikmati. Kenapa? Karena memang ya seperti yang kalian lihat, wajahnya sangar tapi hatinya Hello Kitty nih. Mereka sangat-sangat membantu kita di follow up terus, udah sampai mana, di mana, kita diantar makan, hotelnya ditunjukin, tempatnya, wisatanya ditunjukin, wah mantap pokoknya. Nah, ini ada beberapa pesan dari Biker Flores nih tentang bagaimana tipikal orang-orang di Flores pada khususnya dan di NTT ya, begitu ya. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Sekarang ini kami berada di kota ND. ND itu kota rahimnya Pancasila, tepatnya di tengah Pulau Flores. Kalau Pulau Flores buat para bikers dikenal dengan Pulau 1000 Tikungan. Sedangkan di Pulau Flores sendiri terdapat 6.690 tikungan. Buat sobat bikers yang telah menikmati Indonesia, kunjungilah Pulau Flores. Bahwa indahnya Indonesia adanya di Flores. Mengenai budaya, adat, istiadat, dan karakter orang Flores yang mana dalam tanda petik penilaian teman-teman di luar kalau orang Flores itu keras, orang Flores itu punya karakter yang dibawanya itu agak sedikit ini, ya mungkin sudah beberapa orang yang menilai bahwa orang Flores itu sangar, tapi hatinya ya seperti mana yang sudah disampaikan tadi, Hello Kitty lah. Ya, di sini kami grup Biker 1000 Tikungan Flores bisa mewakili bahwa siap memantau teman-teman
yang melintasi Pulau Flores, yang berkunjung ke Pulau Flores, walaupun dalam tanda petik ketika menilai orang Flores itu keras, tapi insya Allah dijamin aman selama Anda melintasi di Pulau Flores. Buat teman-teman follower semua, khususnya seluruh teman bikers se-Indonesia dari Nusantara ujung Aceh sampai ke Papua, Miangas sampai ke Pulau Rote. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Katib pada awalnya, yang dimukadimahkan tadi sama oleh abang kita yang ini, bahwa tentang karakter budaya dan segala macam tentang NTT secara umumnya, Flores secara khususnya, dan Endes lebih spesifikasi lagi. Ya selama ini pemikiran orang luar tentang Flores, NTT dan ND itu bahwa mempunyai karakter khusus yang terlihat amat sangat khas, dalam tanda kutip ganas dan tidak bersahabat. Justru di situ tadi sore sempat terjadi bincang-bincang kita dengan beberapa teman bikers yang baru datang dengan tim yang dibawa sama koko kita ini, bahwa kegiatan mereka ini juga mempunyai satu maksud, tujuan, yaitu apa? Meluruskan kembali paradigma pandangan masyarakat secara umumnya tentang bikers. Bahwa yang selama ini orang berpikir bikers itu seperti rata-rata geng motor yang awak-awakan, terkesan frontal di jalan raya, tidak tertib dan segala macam. Itu misi mereka untuk meluruskan. Lalu apa kata saya dan teman-teman? Ketika teman-teman bikers yang luar memiliki misi itu secara spesifikasi, maka kami miliki itu, dan kami punya nilai lebih. Misi yang lain, apa misinya? Misi kembali meluruskan pemikiran orang di luar sana, bahwa orang NTT, orang Flores, orang Ende khususnya, yang terlihat garang, keras dan berani itu, ternyata tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah kami ini, bukti real sekarang ini, saudara-saudara yang di samping saya ini ada 1, 2, ada juga yang sebelah sana yang luar yang tidak tampil di sini. Itu asalnya dari Sunda kan, ada yang dari Tasik, ada yang dari Majalengka, ada yang dari mana, ada yang dari Jawa. Mereka begitu friendly. Ya mungkin saya bisa wakilkan bagaimana kami bisa sedekat ini. Bahkan keseharian kami seperti ini. Itu kenapa? Seperti yang orang lihat selama ini, mungkin tampilan kami enggak, tapi kami begitu easy dan friendly. Telah banyak bukti kejadian demi kejadian yang mungkin dialami secara khusus beberapa teman baik, dan mereka menukilkan kembali cerita itu kepada kami, bahwa ketika mereka melintasi Pulau Flores ini banyak kejadian, sehingga dengan kejadian itu mereka sampai membicarakan kepada kami, bahkan ke beberapa di teman-teman di Jawa sana, di pulau-pulau yang lainnya, mereka sampaikan bahwa ternyata selama ini yang mereka pikirkan tentang Flores, tentang NTT yang garang ganas itu enggak seperti itu. Ternyata enggak seperti itu. Ada satu kisah teman kita, Abah Said namanya, kita sebutkan namanya di sini. Pernah satu ketika dia melintas ke Flores ini, ada satu kejadian ketika tengah malam kendaraan mereka trouble, dan ketika mereka melintas ada orang yang lagi duduk di pinggir jalan. Nah kebiasaan orang kita di sini itu duduk-duduk kumpul-kumpul kawan-kawan sambil ngambil kopi atau minuman-minuman khas daerah sini. Itu kendaraannya ditahan. Pas ditahan tuh Bapak itu udah takut dia. Sebagaimana orang-orang selama ini berpikir bahwa bisa diduga itu apa ya? Ya, otomatis. Iya, orang sangar-sangar gini hitam, luka wajahnya ada luka-luka, sangar brewan gitu kan, takut. Ternyata kalau disampiri, dikasih minuman tradisional sini, disodori kayak gini. Lo ketika dikasih, ada sorotan lampu ke arah plat nomornya. Lo jangan, itu plat nomor luar itu teman-teman dari Jawa. Dan pemikiran kami di sini, orang di Jawa itu pasti Muslim. Jangan dikasih, kata dia pimpinannya. Jangan dikasih. Kenapa? Oh mereka itu jangan, Tuhan mereka larang. Sampai segitunya mereka berpikir bahwa dengan sisi minus yang selama ini orang pikirkan, ternyata ada sisi maksimal yang begitu dahsyat. Bahkan dia dibantu carikan penginapan, sampai ketemu penginapannya. Ketika mau dikasih upah itu nggak mau ditolak sama dia. Kita saudara, jadikan saudara. Dan kami bisa pastikan ketika teman-teman saudara semua yang melintas ke Pulau Flores ini,
ketika terjadi trouble, mungkin pecah bannya, kehabisan bensinnya, ada rumah di pinggir jalan ataupun yang kita lihat apa, gedor saja pintu, kita pastikan itu Anda akan dibantu dan dijaga. Belum mungkin kita dikasih bensin sebagai bahan bakar kita, mungkin kopi sudah diberi. Itu adat dan budaya orang sini. Bagaimana memuliakan tamu dan mengistimewakan tamu. Jadi jangan pernah berpikir ketika Anda melintas di Flores ini Anda akan dibegal. Anda bisa reading malam dari ujung Flores sampai ke ujung Flores lain dengan perasaan yang aman dan nyaman, nggak perlu takut. Oke, welcome to my Iceland, Flores. Welcome to my city. Kita sangat welcome di sini, sangat menanti kedatangan saudara-saudara. Saya dengan om-om ini dan teman-teman kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Hanya mulai komunikasi, pemberitahuan, dan sekarang kami jadi saudara. Friendly sekali, terbuka sekali. Ya. Sama Kodoni, Kodoni ini tinggalnya di Buawa sana. Daerah Trans juga ya yang dilewati juga. Beliau juga tergabung di sini. Begitu isinya dia. Begitu welcome-nya kita. Kita nggak pernah bicara etnis, nggak bicara masalah agama ataupun hal-hal yang lain. Ada kita berkumpul seperti ini. Ada cerita yang teman-teman buat itu juga bergabung di dalam. Nah, terus gini, namanya ini kan 1000 Tikungan Flores. Ya. Gitu ya. Udah ngeri duluan kan biasanya kan. Orang tua tikungan ngeliat Google Maps udah kayak cacing kepanasan gitu kan. kayak sedang ketarik gitu ya. Sedang ketarik dilepas lagi gitu. Mempersiapkan riding di Flores ini apa aja sih yang diperlukan? Misalkan pom bensin yang jarang gitu, atau ban yang harus bagaimana, atau tambal ban sendiri ya. Kalau untuk persiapan mungkin ya teman-teman, yang pertama ya kita harus menyiapkan kendaraan yang prima ya. Prima, terus ridernya juga harus prima. Terus kalau untuk bahan bakar kita hampir di setiap kabupaten sekarang sudah punya SPBU sendiri, dan di luar dan ada beberapa kabupaten juga di beberapa kecamatannya sudah ada SPBU sendiri. Jadi kalau untuk bahan bakar insya Allah siap terjamin lah, ya aman. Nah, kalau ada halangan-halangan itu? Kalau untuk travel kayak misalnya pecaban itu kita pastikan hampir di setiap perkampungan pasti ada, Om. Pasti ada. Ya, ya? pasti ada. Oh, sudah Pasti. terjamin keamanan. Jadi ya. kalau untuk keamanan untuk di Flores sangat-sangat terjamin. Jadi tidak trouble. Kalau ada trouble, ada tempat memperbaiki. Ya. Selain tempat yang udah disiapkan oleh mungkin pengusaha perbaikan atau bengkel atau yang lainnya, teman-teman Teman-teman yang bikers bergabung 1000 Tikungan Seribu hampir Tikungan. di setiap kabupaten ada. Labuan Bajo, Ruteng, Gimana nih Jawa. kalau teman-teman nih mau riding ke Flores, ini kontak ke siapa ini? Gini, kalau untuk teman-teman yang berkunjung ke Flores, ini biasanya yang pertama mereka kontak secara pribadi ke kita. Itu belum punya hak untuk masuk atau bergabung di grup. Oh iya. Sampai beliaunya tiba di Pelabuhan Sape untuk nyebrang ke Labuan Bajo sebagai pintu masuk NTT. Oke. Pintu masuknya NTT adalah Labuan Bajo kalau via darat atau menggunakan sepeda motor ataupun roda 4. Nah, begitu sampai mau masuk Labuan Bajo, kita diinformasikan. Kemudian kita informasikan teman-teman bikers 1000 Tikungan Flores di wilayah Labuan Bajo untuk menjemput ataupun untuk memantau. Nah, setelah dijemput, dikondisikan di sana, dan besoknya melanjutkan perjalanan melintasi Pulau Flores, baru kita gabungkan di grup. Karena syaratnya bergabung di grup itu, yang pertama melintasi Pulau Flores. Terus yang kedua, bersilaturahmi dengan minimal 3 areal portal di 7 kabupaten di wilayah Flores. Kalau teman-teman bikers yang berkunjung ke Pulau Flores, janganlah ragu. Karena ada saudara-saudaramu di setiap kota dan setiap kabupaten yang saudaramu akan lintasi nanti. Begitu dilintasi nanti, insya Allah kita akan kasihkan kontak person dari setiap kota yang akan dikunjungi, yang akan dilintasi. Ya minimal bersilaturahmi untuk sekedar ngopi gitu. Kalau kebiasaan dari teman-teman kita mungkin di luar sana yang berpikir, oh nanti kalau saya silaturahmi takut di portal. Insya Allah kami menjamin kalau di Flores kita nggak portal. Yang portalin itu adalah kapal. Nah, itu sudah jelas. Betul sekali. Kalau kami portal, kasihan kapal udah portalin tamunya, ditambah lagi personil secara pribadi. Kita enggak, kita komitmen. Dan juga ketika dia sudah berada di 50% dari wilayah Flores, yaitu di Ende itu titik tengahnya Pulau Flores, insya Allah
yang bersangkutan akan mendapatkan suatu bingkisan penghargaan berupa sertifikat Biker Seribu Tikungan Flores yang telah menikmati wisata dan melintasi 6.690 tikungan di Pulau Flores. Itu minimal. Jadi mendapatkan sertifikat itu. Ya, insya Allah punya souvenir lain gitu. Ya, nanti yang cakep. jadi yang berhak mendapatkan sertifikat kayak jersey itu hanya buat yang melintasi, bukan untuk dijual belikan. Betul ada ongkos produksinya, tapi hanya untuk yang melintasi Flores. Jadi betul untuk penghargaan, bukan piagam, bukan sertifikat, tapi piagam penghargaan. Memberikan penghargaan provisial buat yang telah melintasi Pulau Flores. Ya. Itu syaratnya untuk mendapatkan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, jadi yang pertama melintasi 50% Pulau Flores. Yang kedua bersilaturahmi minimal 3 areal portal di 7 kabupaten di Pulau Flores. Yang keempat menghormati adat budaya dan tata aturan wisata di Pulau Flores. Banyak teman-teman yang berkunjung ke sini ada yang melanggar etika. Contoh kasus di Wolobobo dulu, masuk motornya sampai di areal wisata, sedangkan itu dilarang. Kita nggak kasih, walaupun dia sudah melintasi Pulau Flores dan dia tidak punya hak untuk bergabung di grup. Karena dia bergabung di grup orang-orang yang betul-betul mentaati tata krama lah, etika, menghormati gitu. Itu mungkin sebagian kecilnya seperti itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu ya. Soal bagaimana ketika ada bikers yang akan melintasi Pulau Flores, itu kita tidak menjadikan satu hal yang wajib banget, tapi itu sangat diperlukan. Apa itu? Berkoordinasi sebelum Anda ke sini. Di antaranya meminta jalur ataupun time schedule yang tepat, sehingga kedatangan saudara itu bertepatan dengan jadwal kapal yang akan melintas. Itu satu kesulitan yang kalau teman-teman bikers mengabaikan di sini, maka Anda sendiri yang akan merugi waktu. Bahkan nanti ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan tentang pom bensin, tempat terminal pengisian bahan bakar. Setiap kabupaten punya pompa bensin, punya terminal pengisian bahan bakar ini. Tapi di Pulau Flores hanya satu kabupaten yang aktif 24 jam, 24 hours. Itu di ND. Hanya di ND. Jadi teman-teman bikers itu sangat perlu dan sangat butuh untuk berkoordinasi terlebih dahulu. Karena kita akan mengatur nanti jam berapa Anda dari Labuan Bajo, jam berapa Anda mulai berangkat, sehingga betul-betul dikondisikan. Ketika rule ini diikuti, maka teman-teman kami bisa jamin mampu mencapai beberapa titik yang berkaitan dengan pariwisata itu secara baik. Karena nggak mungkin keliru. Tempat resnya di mana? Bahkan penginapan seperti ini yang pada malam hari ini teman-teman bikers nginap di sini, itu kami telah berkoordinasi dengan pemilik hotel, sehingga kita pada malam hari ini bisa mendapatkan kenyamanan seperti ini. Bisa ada talk show seperti ini ataupun ada podcast seperti ini, sehingga kita benar-benar bikers itu kan butuh private ketika dia setelah mendapatkan tempat peristirahatan, betul-betul butuh suatu hal yang untuk menyegarkan kembali staminanya, fisiknya, kendaraannya juga. Sehingga kalau seandainya teman-teman sebelum mengawali perjalanan touringnya terlebih dulu dengan mengkonfirmasikan tadi, maka kita akan mengatur skill itu. Bahkan teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten lain telah kita informasikan bahwa nanti akan ada saudara kita yang akan melintasi pada tanggal ini. Namanya ini. Sehingga betul-betul dikondisikan. Biker Seribu Tikungan Flores tidak hanya punya koneksi di Pulau Flores saja. NTT secara sempurna. Di Kupang kita ada, di Sumba kita punya, sampai ke Lembata sana kita punya, ada teman-teman kita. Bahkan teman-teman yang pernah melintasi Pulau Flores yang dari Jawa, dari Sumatera itu tercover di grup Seribu Tikungan Flores. Iya, saya ada melihat itu ada Bang Dayat dari Aceh termasuk itu. Sehingga informasi yang ketika Anda dapatkan ke kita nanti betul-betul Anda dipantau di Jawa, di Bali bahkan. Ada nanti ada teman-teman. Bahkan beberapa teman-teman yang stay-nya di Lombok, di Bali, di Jawa, di tempat-tempat yang lain kita menginformasikan
bro nanti ada teman kita yang ke situ, oke kita siap terima, kasih nomor kita ke situ. Nah, kita juga bergabung di beberapa sosmed yang ada kaitan dengan motor, bikers dan segala macam, sehingga insya Allah cukup mudah untuk mengakses informasi ke kita dan mendapat informasi. Mungkin bisa kunjungi Facebooknya Bang Katib, YouTube-nya Bang Katib ataupun Om Koko, Instagram yang lainnya, sehingga nanti betul-betul kita kondisikan. Siap. Ya nanti bisa DM Instagram atau komen ke tempat saya atau ke tempatnya Bang Katib bisa. Ada Instagram juga? Ada. Apa? Instagramnya Bang Katib. Bang Katib juga. Bang Katib juga. Kalau YouTube-nya Bang Katib Channel. Nanti nomor WA-nya lihat di bawah ya. Ada nomor WA-nya di bawah. Biar nggak ragu lah. Kalau disebut itu rahasia. Nanti dikoordinasikan semua, jadi kalian juga nggak usah bingung atau rute bagaimana, harus bagaimana, kemana, arahnya kemana. Titik wisata terutama. Nah, kadang-kadang soalnya gini, ada jalan-jalan itu yang sama Google Maps juga tercover. Yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang itu saking nggak konfirmasinya, tahu-taunya muncul di ND beberapa titik wisata dilewati begitu saja. Itu yang kasihan. Sudah jauhnya dari Jawa ke sini, tapi wisatanya dia nggak dapat gitu. Ya. Kenapa? Karena minimnya informasi. Sama kayak saya tahun lalu. Pengalaman. Melintas Flores cuma 2 hari, nggak dapat apa-apa. Ya selain karena cuaca juga lagi hujan terus. Mau ngomong apa? Cuman kali ini, puas banget lah. Ya anterin kemana aja. Ya kayak kan tadi, ketika kita riding itu kan bisa berkaitan dengan wisata. Nah wisata ini kan berkaitan dengan alam. Betul. Alam tidak seperti sesuatu wisata yang kita berkunjung ke dalam outdoor. Iya. Alam itu dia. Betul. Kenapa kita butuh informasi orang lokal, teman-teman bikers yang ada di lokal? Karena itu tadi, kita banyak berkaitan dengan wisata yang sifatnya alam. Kondisi alam itu kan berubah-ubah seketika. Ya. Anda bisa mengatur dengan secara sendiri bisa saja. Tapi Anda dipastikan tidak mungkin mendapatkan di luar keberuntungannya. Di luar keberuntungannya. Ya. Tapi yang pasti kekurangan-kekurangan seperti tadi akan kita temui di lokasi. Betul. Termasuk kayak gini kita bakal mendapatkan hal yang nggak nyaman, nggak enak. Nanti akhirnya membuat paradigma turun ke sangat susah, nggak dapat ini, nggak dapat itu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya, belum kapal delay ya kan? Iya. Kapal delay. Angin kencang. Terus longsor ya. Ya, longsor itu udah hal yang pasti. Nah, longsor. Danau Telem itu aja yang nggak pasti. Nah, iya betul. Kalau mau secara apapun begitu kabut sudah hilang. Anda nggak bisa pastikan kapan cuaca di Danau Telem itu bisa kabut ataupun dia cerah. Iya, betul. Dan di sini kita tidak bisa mengandalkan bahwa ini saya aji mumpung atau nanti saya punya satu hal yang apa gitu. Benar-benar butuh orang lokal. Nah Bang Katib kebetulan tempat tugasnya itu di bawah kaki Gunung Kelimutu. View-nya langsung tahu. Oh bro silakan naik pagi ini. Oh begitu? Ya. Jadi keuntungan seperti ini sebenarnya kalau kita manfaatkan itu sangat baik dan efisien. Betul. Sangat efisien. Maka selain kita bermotor, selain kita mengunjungi wisata, ada keuntungan lainnya setelah kita berteman dan bersosialisasi dengan teman-teman bikers yang ada. Ya. Untung nggak pernah rugi. Gini, mungkin ada penambahan gini. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, selalu saya sampaikan bahwa kalau bisa jangan lintas Flores itu di malam hari. Jangan sampai nanti ada hal yang gini, salah bawa cerita ke Jawa, ke Sumatera atau di luar Flores. Kalau di Flores itu gelap, ya jalannya malam ya. Apa yang mau bisa dinikmatin karena di Flores itu yang dijual adalah wisatanya. Iya. Yang dijual itu wisata, view-nya yang dijual itu. Jadi sarannya itu jalannya harus siang dan hati-hati di sini dengan kena penuhnya dengan tikungan, banyaknya pasir dan juga binatang. Iya. Binatang yang melintasi jalan itu yang perlu waspada gitu. Jangan malam. Kalau memangnya masuk di satu kota itu sekitar jam 5 atau jam 6 rest, harus istirahat. Ya untuk stamina juga untuk menjaga kenyamanan kita sendiri juga gitu. Kalau kita jalan malam juga view-nya ngapain? Apa yang perlu dilihat. Terus karena jarak antar kabupaten di Flores ini rata-rata itu 135 sampai dengan 150 kilo.
dan penuh dengan tikungan. Penuh dengan tikungan. Artinya dari jarak itu kita sudah tahu bahwa persiapan bensin itu kita sudah bisa ukur gitu. Karena setiap pom bensin itu jaraknya sekitar 150 kilo maksimal. Gitu. Dan targetnya jangan sampai kita ngukur dari kilometer tadi. Iya. Karena kilometer di pulau yang lain di Jawa contohnya 100 km fuelnya 100 km. Betul. Dan 100 km di Flores ini fuelnya 200 sampai 300. Betul sekali. Karena Lebih lelah, ya. itu kan jadi ya. Jadi kita betul-betul prepare soal kondisi kita. Makanya benar-benar kita harus kondisi. Satu dari bensin juga kan buka tutup gitu. Ya. Makanya udah gak sekolah ini. Nah gitu. Oke, kalau gitu. Ya kalau untuk di Flores sendiri Om punya slogan. Nah, Untuk bikers Seribu Tikungan Flores adalah surganya para bikers. Slogan ini bukan dilahirkan dari teman-teman di Flores, itu pemberian dari teman-teman yang datang ke Flores. Bahwa Flores adalah surganya para bikers. Di sini komplit. Mau dapat cuaca yang dingin ada, yang sedang ada, yang panas juga banyak. Kalau mau dapat view-nya gunung ada, laut ada, savana juga ada. iya. Ya, mau dapat yang budaya ada, yang sedikit modern, sedikit ya, beda. Kalau modern bener di Jawa gitu, sedikit modern ada. Ya, mau dapat yang agak keras, yang sedang ada, gitu. Tergantung kebutuhan, tergantung selera gitu. Caranya bagaimana gitu ya? Iya. Ini model bagaimana? Ya, tergantung. Kalau yang tradisional banget mungkin bisa ke Wairebo. Ya, rumah adatnya. Rumah adatnya. Kalau yang agak modern mainnya ke Bajo. Iya, kalau alamnya ya kayak Kelimutu. Nah, Kelimutu. Wah, kalau sejarahnya rumah Bung Karno, karena di Endes ini punya rumah Bung Karno, tempat perumusan Pancasila untuk Indonesia itu adanya di Endes. Kalau bicara sejarah gitu, jadi tergantung kebutuhan konsumen gitu. Yang penting persiapkan mental, Iya. persiapkan fisik. Iya. Karena dari panas jadi dingin jadi panas jadi dingin gitu. Iya. Persiapan amunisinya juga harus lebih harus lebih dari ketika kita bertouring ke tempat yang lain. Makin Anda ke timur itu makin high price, makin tinggi, makin expensive. Ya, karena nanti bakal banyak ya, apalagi dengan posisi pandemi seperti ini, setiap penyeberangan itu Anda harus rapid, harus ini, harus itu. Tambah lagi penyeberangan yang tidak ini. Kadang-kadang kita harus menjumpai dia makan hanya. Ya mungkin 5.000 kita bisa dapat makanan di Jawa. Ya untuk kesini ya. Tapi insya Allah kalau dengan teman-teman yang ada, kalau mau makan ala-ala kami silahkan. Atau mau tidur ala-ala kami juga masih bisa. Enaknya begitu. Buat yang mungkin ngebudgetnya juga di kelas medium atau agak sedikit ini juga nggak apa-apa. Kita selama ini juga teman-teman yang sudah pernah menjamu sampai ke rumah-rumah. Ya, kami memang seperti itu. Cuma kadang-kadang ada teman-teman yang datangnya menggunakan kendaraan yang agak high. Kami tidak berani menawarkan gubuk kami yang mungkin kurang pas dengan tubuh itu. Sehingga kami cenderung ya sudah kalau yang kayak gitu kita ngarahin aja ke hotel. Kami khawatir dengan gubuk kami itu tidak membuat Anda lekas pulih kondisi tubuhnya karena besok harus melanjutkan perjalanan. Mungkin kami memang akan tapi untuk teman-teman yang low budget atau mungkin ya kita paham. Dan selama ini kita tidak pernah nutup pintu rumah kita untuk disinggahi, sudah minum kopi ataupun mungkin berteduh pada malam hari. Itu sudah jadi hal yang pasti dan lazim bagi kami. Kami bahagia, kami siap menerima saudara-saudara kita. Udah pokoknya jangan lupa lah kalau di Flores ini beliau ini ya dengan pembuka penghubungnya Bang Rafiq nanti bakal dikondisikan. Oke, kalau grup biker Seribu Tikungan Flores itu tidak mengenal merek kok. Sudah yang kesekian kalinya. Baik itu yang menggunakan roda 2, ada juga yang roda 4. Tapi roda 4 di sini bukan pulang mudik. Tapi yang benar-benar penjelajah. Habis itu yang sepeda ontel yang goes. Itu kita sering kalau yang roda 2 kayak motor itu semua, mulai dari Vespa sampai ke motor-motor besar. Selama kita dipercayakan untuk memantau dan mengkondisikan, insya Allah kami siap pantau.
Jadi teman-teman di luar sana jangan berpikir karena yang duduk di sini dikiranya pada merek tertentu. Kami tidak mengenal merek. Yang penting Anda mau bersilaturahmi, Anda adalah saudara kami. Buat teman-teman yang touringnya bukan low budget lagi tapi low time. Oh, itu. Ya, punya sedikit waktu aja. Silakan, mungkin kendaraan Anda bisa ditowing ataupun reading dari darat dari sana. Anda kehabisan waktu, kami bisa bantu untuk bagaimana mengkondisikan pemulangan kendaraan Anda melalui via yang lain. Anda bisa pulang dengan nyaman, aman, mungkin menggunakan pesawat mungkin. Kendaraan Anda bisa titipkan kami akan kondisikan untuk pengiriman kembali ke tempat alamat. Dan itu kami pastikan nggak perlu bayar kami, sampai cukup bayar transportasi. Tapi kan tetap ada biaya yang dikeluarkan. Ya, bayarnya langsung ke sana. Jadi pure kita bantu untuk bagaimana seperti hak tamu yang kami berikan. Jadi Anda nggak usah khawatir nanti kalau kirim kendaraan lewat sini Anda harus bayar ini itu nggak perlu. Ya kalau mau pengen sedekah nggak apa-apa, kita juga doa. Jadi dulu ngobrol kita dengan Bikers Seribu Tikungan di Flores ini, dan jangan lupa pokoknya kalau kalian mau melintas di Flores ini maupun di NTT, Sumba, di Timor, mungkin di Lembata, Alor, alamnya indah, tapi ada beberapa hambatan yang akan kalian temui. Nah, cara bagaimana mengatasi hambatan itu langsung dikoordinasikan saja dengan Bang Katib dan teman-teman di sini. Terima kasih ya buat Master sudah mensupport kami di acara Master Sunrise Expedition. Terima kasih buat para subscriber. Salam bikers. Penyerahan sertifikat dari grup Bikers Seribu Tikungan Flores buat saudara Johan Kristanto yang telah menikmati wisata dan melintasi 6.690 tikungan di Pulau Flores. Terima kasih banyak Bang Katib buat Jangan bosan berkunjung ke Flores karena Flores itu surganya para bikers.